Jiang Sang bertanya. Apakah Laksamana Feng ingin membiarkan umat manusia tinggal di tanah di bawah yurisdiksi klan iblisku? Pertanyaan ini sangat kritis. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika ras manusia baik padaku, itu tidak berarti bahwa mereka dapat berkeliaran di tanah di bawah yurisdiksi ras iblisku. Aku, Feng Tianxing, milik ras iblis, bukan ras manusia. Saya masih sangat jelas tentang ini. Hanya saja sekarang aku masih membutuhkan lingkaran sihir ini, dan ras manusia yang bisa mengeluarkannya. Saya sebenarnya memiliki beberapa strategi penempatan yang berbeda untuk mereka. Sekarang saya sepertinya tidak kekurangan tenaga kerja, tetapi sebenarnya saya sangat pendek. Jiang Sang terdiam sesaat sebelum berbicara. Mengapa ada kekurangan? Feng Tianxing menjelaskan masalah 3 putaran serangan jarak dekat dalam kehampaan, dan meletakkan semua alasan yang dia simpulkan di atas meja. Itu hanya 1 putaran serangan dalam kehampaan, dan Feng Tianxing menemukan begitu banyak hal. Bahkan Jiang Sang mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan, Jiang Sang tiba-tiba mengangguk. Pendapat Laksamana Feng bertepatan dengan pendapat teman dekat saya. Kedamaian saat ini hanya sementara, dan pasti akan ada lebih banyak krisis di masa depan. Jika Laksamana Feng dapat membiarkan umat manusia berpartisipasi bila diperlukan, dia akan membantu ras iblis tanda juga layak untuk memberi mereka beberapa keuntungan di masa depan. Namun, kecepatan, ini tergantung pada kendali Laksamana Feng sendiri. Tetapi mengingat apa yang dikatakan Laksamana Feng sebelumnya, Anda harus jelas tentang masalah ini. Sejujurnya, kali ini aku punya misi yang sangat penting. Mendengar ini, Feng Tianxing tahu bahwa beritanya benar. Jiang Sang dan iblis lainnya datang ke sisinya. Itu pasti bukan iseng. Sebaliknya, mereka datang untuk bertanya setelah lama mempertimbangkan. Langsung duduk tegak. Katakan padaku 2 lagi. Jiang Sang melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan terlalu serius. Saya pikir itu bukan masalah besar bahwa posisi penguasa kota dari kota utama Luo telah kosong setelah jatuhnya kota utama. Setan harus berdiri dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Aku tidak tahu apakah Laksamana Feng punya ide tentang posisi penguasa kota utama. Aku hanya perlu memberitahu semua iblis untuk memastikan identitas penguasa kota utamamu. Feng Tianxing berpikir sejenak, tapi masih menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya tidak tertarik dengan posisi penguasa kota di kota utama. Ini melibatkan terlalu banyak hal yang tidak kondusif untuk kinerja saya, terutama keluhan lama antara kota utama dan Laksamana. Menurut pendapat saya ingin mengambil posisi tuan sementara tuan kota utama. Tunggu sampai kosong setelah serangan dilawan. Pilih iblis yang cocok untuk menjadi penguasa kota di kota utama. Jiang Sang mengerutkan kening. Lalu apa yang kamu rencanakan dalam pertempuran ini? Feng Tianxing tersenyum. Tentu saja kebanggaan bertarung di medan perang. Sebagai iblis, aku tidak ingin menyusut menjadi cangkang kura-kura dan menunggu mati. Aku ingin mengambil inisiatif untuk menyerang dengan anak buahku, mengalahkan kekosongan, dan mengambil kembali tanah yang mereka rampas sedikit demi sedikit. Sekarang aku telah membunuh beberapa Void. Aku masih mengenal mereka dengan baik. Aku tahu kelemahan mereka yang paling fatal, dan aku bisa menghadapinya. Jika saya menambahkan bawahan saya, ada terlalu banyak hal yang bisa saya lakukan. Mendengar kata-kata Feng Tianxing, Jiang Sang tiba-tiba mengerti. Sejauh menyangkut tujuan Feng Tianxing, identitas penguasa kota dari kota utama hanya akan menjadi sangkar untuk membatasi dirinya. Setelah berpikir sebentar, Jiang Sang mengatakan ini. Oke, kalau begitu, maka aku akan mencari kandidat lagi. Tapi aku bisa menunggu sampai Laksamana Feng tidak lagi membutuhkan iblis dalam jangkauan kekuatan kota utama sebelum membuat pengaturan. Feng Tianxing dengan cepat berterima kasih padanya. Pada titik ini, tujuan Jiang Sang telah dijelaskan sepenuhnya, dan dia bangkit dan berkata. Sampai berjumpa lagi. Setelah selesai berbicara, Jiang Sang pergi, dan Feng Tianxing menarik napas setelah melihat mereka berdua pergi. Berkata pada pemborosan di samping. Jika kamu mengatakan satu kata yang salah lagi, itu tidak akan berakhir baik untukku sekarang. Sidu menundukkan kepalanya. Dia tahu situasinya saat itu. Jika dia tidak berbicara, Jiang Sang hanya akan lebih curiga. Ini adalah pilihannya. Melihat Sidu tidak berbicara, Feng Tianxing berkata dengan santai. Kamu kembali ke retret selama beberapa hari dulu, dan mari kita bicara tentang meningkatkan kekuatanmu ke kondisi hancur. Ini adalah tujuan utamamu. Kemudian kamu memanggil Rouning dan Siyi. Aku punya sesuatu untuk diatur. Dia mengangguk dan pergi. Sebagai pengurus rumah tangga Feng Tianxing yang baru dikanonisasi, Sidu tahu betapa sulitnya perjalanan ini. Jadi dia juga tahu bahwa Feng Tianxing tidak akan mengubah orang dengan mudah. Dan apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah pengingat. Juga fakta bahwa kekuatan sendiri tidak cukup. Dan juga fakta bahwa satu kata yang salah akan berakhir buruk. Tapi tidak masalah. Sebagai pengurus rumah tangga, Anda harus menanggung konsekuensi untuk Feng Tianxing bila perlu. Walaupun pilihannya salah. Saat Sudu pergi, Feng Tianxing menghela nafas lega.
Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah mengatur orang kepercayaannya secepat mungkin untuk mengetahui situasi di lingkungan pengaruh kota utama terdekat. Di babak ketiga kekosongan, sebelum serangan terhadap diri sendiri diluncurkan, lakukan serangan balik terlebih dahulu. Semua ini membutuhkan informasi untuk mendukung. Saat ini, hal ini yang paling perlu dia persiapkan, setidaknya untuk memberi Jiang Sang sikap yang dia inginkan untuk melawan kehampaan. Selebihnya hanya menunggu. Butuh sekitar 10 hari untuk menunggu urusan Jiang Sang berakhir. 5 hari kemudian, di kota utama, Jiang Sang berjalan ke rumah tuan kota, yang sudah lama tidak digunakan, dengan wajah cemberut. Sudah ada 8 setan duduk di dalamnya. Mereka semua adalah pengusul penguasa kota-kota utama kali ini, dan iblis yang mereka usulkan harus disetujui oleh setidaknya setengah dari iblis. Jiang Sang datang terlambat, dan para iblis yang hadir tidak terkejut sama sekali. Setelah Jiang Sang duduk, para iblis yang hadir berbicara. Karena semua orang ada di sini, mari kita perjelas hari ini, dan usulkan calon penguasa kota dari kota utama. Daerahku telah tersapu oleh kehampaan. Tidak ada yang bisa dipilih. Selanjutnya, meskipun penampilan Feng Tianxing tepat waktu, dia tidak tahan terhadap beberapa setan dan memberikan yayasannya. Sekarang nominasi ini, tidak ada apa-apa tentang mereka. Saya mengusulkan Feng Tianxing. Saya pikir dia bisa menerima pekerjaan itu. Sekunder, izinkan saya mengatakan penyimpangan. Kekuatan Feng Tianxing sudah berada di puncak kondisi tubuh yang rusak. Menurut gosip saya, dia seharusnya tidak jauh dari menerobos. Saya juga mengusulkan Feng Tianxing. Dia adalah kandidat yang paling cocok sekarang. Dia memiliki gambaran besar, strategi, dan visi yang jarang kita lihat. Ketika sekelompok orang menominasikan Feng Tianxing satu demi satu, mereka akhirnya menunggu Jiang Sang. Jiang Sang berkata dengan ringan. Semuanya, saya mengunjungi Feng Tianxing beberapa hari yang lalu, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengambil posisi penguasa kota utama. Begitu kata-kata ini keluar, hampir terjadi keributan. Bagaimana mungkin? Bukankah Feng Tianxing membentuk pasukan sekutu hanya untuk melarang posisi penguasa kota di kota utama? Tidak, bahkan jika dia tidak menyukai posisi ini, dia harus memahami nilai di balik posisi ini, yang merupakan jantung dari semua iblis. Jiang Sang, jangan bodoh, kenapa? Jiang Sang menghela nafas, dengan sedikit melankolis di matanya, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri sulit percaya. Feng Tianxing, dia ingin melakukan serangan balik kehampaan.